berpura-pura. Jika kamu benar-benar punya kemampuan itu, aku, Zhao Mingsui, akan melanjutkan. Baik, aku ingin melihat. Hanya sedikit keberuntungan keluarga Zhao yang tersisa. Bisakah melindungimu? Nyonya. Apa yang terjadi? Kamu tidak akan. Kamu juga ditipu olehnya kan? Aku sedikit pusing. Apa yang terjadi? Cepat, panggil orang. Cepat, panggil orang. Nyonya Liu. Cepat, turunkan Nyonya. Bagaimana bisa begini? Bagaimana? Bagaimana keadaan Nyonya? Nyonya dia. Jangan berbicara dengan ragu-ragu. Nyonya. Apa yang terjadi? Karena dia tidak berani bicara. Izinkan saya mengatakannya. Hipertensi tingkat 3. Epilepsi. Benar. Aku juga memberikan satu tambahan. Demensia pada usia lanjut. Apa maksudmu? Apakah kamu yang melakukannya? Menyebabkan Nyonya kami. Penampilan ini. Meskipun itu dilakukan olehku. Kamu bisa apa? Kamu. Pelayan Zeng. Dia hanyalah seorang penipu. Berbicara dengannya adalah pemborosan waktu. Dokter. Bagaimana? Mingsui. Sebenarnya apa penyebabnya dia pingsan? Nyonya Liu. Dia berkata yang sebenarnya. Nyonya. Benar-benar karena. Pingsan karena tekanan darah tinggi. Dan juga ditemani oleh. Dan apa? Gejala epilepsi. Lagu. Aku tidak peduli. Apakah semua ini dilakukan olehmu? Sekarang. Segera sekarang juga. Sembuhkan Mingsui untukku. Kalau tidak, aku akan membiarkanmu. Menyesal dilahirkan ke dunia ini. Begitu sombong. Arogan. Baiklah. Maka aku akan memberikan penyakit leher. Sindrom ekor kuda. Semua dikirimkan padamu. Agar kau seumur hidup. Tidak perlu tunduk. Tidak perlu memandang orang dengan hormat. Pergi. Apa yang terjadi? Aku tidak bisa bergerak lagi. Dan kalian tidak memilih untuk maju dan mundur bersama. Aku juga tidak bisa memihak. Lagu K. Jangan kira pura-pura. Bisa membuatku takut. Aku tidak percaya kau benar-benar memiliki kemampuan ilahi untuk menyebarkan penyakit. Cerita tentang roh dan dewa. Hanya kepercayaan orang-orang bodoh. Hanya kepercayaan buta. Wajahku. Wajahku. Apa sebenarnya itu? Saya juga tidak tahu. Paman Zeng. Prioritas utama. Harus membawa beberapa gadis ke rumah sakit untuk pemeriksaan menyeluruh. Memberikan pengobatan yang tepat. Jika tidak, Dewa Besar datang. Tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi, kenapa masih berdiri diam? Cepat bawa gadis-gadis itu. Naikkan ke mobil. Seseorang datang. Suatu hari nanti aku akan merobohkan klinikmu. Saya akan membongkar Songke untuk Anda. Cepatlah. Bos, Nyonya keempat pergi. Apa yang harus kita lakukan? Ya, bos. Anak ini, kita belum menyelesaikannya. Kita harus lihat anak ini. Apakah dia mengerti? Kakak, anak ini sedikit aneh. Aneh apa? Apa yang Anda tahu? Orang kaya ini diam-diam bermain tanpa batas. Ada sedikit penyakit. Itu wajar. Lagi pula, kalau tidak, biarkan anak ini mengeluarkan sedikit darah. Kalau begitu, bagaimana dengan saya? Pulang dengan tangan hampa. Bagaimana saya bisa melaporkan ke atas? Bos masih sangat cerdas. Kita tidak pernah terpikirkan. Aku tahu. Jangan khawatir, kakak. Nanti, kami pasti akan bekerja sama denganmu. Pemuda, jangan kira keempat gadis kaya itu pergi. Kamu akan baik-baik saja. Kamu melakukan praktik medis ilegal. Masalah ini tidak akan mudah terlupakan begitu saja. Anakku, sekarang harus bagaimana? Ibu tidak apa-apa. Aku bisa menyelesaikan. Kamu yang menyelesaikan. Kamu ingin menyelesaikan bagaimana? Bagaimana aku ingin menyelesaikan tidak penting. Yang penting adalah bagaimana kalian berpikir. Pemuda, maksud Anda, bagaimana kita berpikir? Kamu lakukan saja. Nak muda ini cukup berbudi. Barusan masih keras. Aku pikir, mungkin kami harus mengajarmu sedikit pelajaran. Baru sekarang kamu tahu bagaimana melakukan sesuatu. Benarkah? Maksudku, jika kalian ingin memanfaatkan kekuasaan, hanya dengan pakaian ini, bertindak sewenang-wenang, berperilaku kasar dan menindas, mungkin aku harus memberimu sedikit pelajaran. Bagus untukmu. Pemuda, kamu berani mengancamku. Ambil tongkat. Sekarang aku akan membuat semua gigimu satu persatu terlepas. Saya ingin melihat apakah mulutmu keras.
Atau tongkatku yang keras? Kapten Zhang, aku tidak berani. Kamu tunggu dulu. Jangan terburu-buru untuk memukul. Jadi, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu ingin memohon belas kasihan untuknya? Kamu ingin bertindak sendiri. Tadi kamu yang memimpin untuk memperbaikinya. Kamu memohon belas kasihan untuknya. Dia tidak akan menerimanya. Kapten Zhang, aku tidak berani. Bagaimana mungkin aku memohon belas kasihan untuk si kecil yang imut ini? Jadi, apa yang ingin kamu lakukan? Saya sudah tahu. Kamu ingin bertindak sendiri. Tidak masalah. Kamu sudah sadar. Ambil ini. Selama aku tidak berteriak berhenti, kamu terus saja memukulnya sampai mati. Selama kamu berperilaku baik, menunggu anakmu masuk ke grup Liu, saya sendiri yang melindunginya. Kapten Zhang, aku tidak berani. Kamu, jangan menyusahkan saya, orang tua ini. Tidak berani, tidak berani. Baiklah, apakah kamu sedang bercanda denganku? Kapten Zhang, dari mana asalmu bicara seperti itu? Bagaimana saya berani mengolok-olok Anda? Aku hanya ingin meminta bantuanmu. Membantu sedikit. Sedang sibuk apa? Kapten Zhang, anak ini tidak memiliki lisensi medis. Dia telah menyentuh tubuh kita semua. Rusak. Dia harus memberi kami sedikit uang ganti rugi. Selama dia memberi saya uang, kita berdua, 50. Ganti rugi. Tidak hanya harus ganti rugi, dan harus ganti rugi sejumlah besar uang. Jadi, Anda harus sabar dulu. Jika Anda benar-benar merusaknya, di mana kita bisa mencari uang? Selama dia memberi uang, dia dengan patuh memberi kami ganti rugi. Bersihkan sebagaimana mestinya. Nak, apakah Anda mendengar dengan jelas? Anda berpraktek medis secara ilegal, menyebabkan pasien menderita. Kerugian besar, kompensasi, ganti rugi. Itu artinya, segera ganti rugi. Nyonya Du, wajahmu sekarang benar-benar menjijikan. Pada awalnya anak saya menyembuhkan penyakitmu. Kamu bahkan bersujud dan berkata, akan selamanya tidak akan dilupakan. Besar budi baiknya. Tetapi sekarang kamu, untuk 4 keluarga besar, bertindak seperti anjing. Apakah hatimu sudah diberikan kepada anjing? Jangan bicara omong kosong di sini. Anakmu sama sekali tidak mengerti kedokteran. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin menyembuhkan penyakit kami? Aku malas berurusan denganmu. Wanita ini yang melahirkan bayi lucu. Bertengkar di sini. Cepat beri ganti rugi. Ya, benar. Beri ganti rugi. Baik. Nah, ceritakanlah. Nyawa kamu ini berharga berapa? Berapa harganya? Aku baru saja mulai berobat kepadamu. Biaya konsultasi 500.000. Kemudian kamu melakukan diagnosa yang salah. Aku menghabiskan 1 juta di rumah sakit. Kamu masih ingin mengganti kerugian ekonomi saya. Totalnya, 2 juta. Kamu terlalu licik. Ya, bisakah dia mengeluarkan 2 juta? Begitulah, meskipun dia mengeluarkan 2 juta, kamu mengambil semuanya sendiri. Kami ambil apa? Apa yang Anda tahu? Si kecil yang lucu ini, bahkan uang dari 4 keluarga besar, semua bisa kamu tipu. Bagaimanapun, hari ini aku ingin 2 juta. Kalau dia tidak bisa, itu urusannya. Kalau dia benar-benar tidak memberi saya uang, aku tidak akan selesai dengannya. Itu masuk akal. Dan saya, kamu juga harus memberi ganti rugi kepadaku. Ya, benar, beri ganti rugi. Dan kita, kalian semua harus saya ganti rugi. Tentu saja, kami semua dirugikan olehmu. Kamu yang harus bertanggung jawab. Aku tidak peduli. Kamu harus membayar saya 1 juta. Saya tidak akan setuju dengan 1 sen pun kurang. Baiklah, jika begitu, lebih baik langsung lapor jumlahnya saja. Laporkan totalnya saja. Lihatlah, apa yang saya katakan tidak salah kan? Anak ini memang kaya. Kita harus membuatnya mengembalikan uang. Ini demi kebaikan masyarakat. Benar, uangnya, semuanya didapat dengan cara curang. Sama seperti kita, orang miskin yang baik hati mendapatkannya, harus membuatnya mengeluarkan semuanya. Orang yang jahat seperti dia, kalau punya uang di tangan, lebih mudah melakukan hal buruk. Kita harus lebih waspada, untuk mencegahnya di masa depan, melakukan lebih banyak kejahatan. Memang, lebih baik, biarkan dia menyumbangkan 90% hartanya, sisakan 10% sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri. Kesempatan untuk memperbaiki diri. Benar, tidak bisa begitu. Kalau 90%, hanya 2-3 juta, tidak cukup untuk dibagi rata. Memang, begitulah, biarkan dia menyumbangkan 90%. Setidaknya tidak boleh kurang dari 30 juta. Jika tidak mencukupi 30 juta, kumpulkan juga harus cukupkan 30 juta untuk saya. Apa menurut kalian bisa atau tidak? Baik, jadi sudah disepakati begitu. Sayang kecil, apakah kalian dengar? Kalian harus mengganti 30 juta kepada kami. Dan juga, kami memiliki hak memeriksa rincian kekayaanmu. Kalian tidak boleh menyembunyikan semua kekayaan. 30 juta.
Itu berarti kami, ibu dan anak, harus dijual. Tidak bisa mengumpulkan uang sebanyak itu. Saya tidak peduli apakah kalian bisa mengumpulkan atau tidak. Bagaimanapun, saya ingin 30 juta. Jika kalian benar-benar tidak bisa mengeluarkan uang, aku punya sesuatu yang bagus untukmu. Kapten Zhang bisa melihat dari sini. Melihat kalian berdua. Jika kalian benar-benar tidak memberikan uang, saya yakin, dia bisa mengambil sebagian dari kalian. Benar, melindungi hak-hak warga negara-negara Longguo. Hak dan kepentingan yang sah. Itu adalah tugas tim penegak hukum saya. Siapapun yang berani melanggar garis merah, akan dikenakan sanksi dari tim penegak hukum saya. Tapi kami benar-benar tidak bisa mengeluarkan uang sebanyak itu. Di kartu saya masih ada lebih dari 8.000. Semuanya untuk kalian. Kalian harus memberikan kepada kami, ibu dan anak. Beri kesempatan hidup. Tidak punya uang. Jangan kira aku tidak tahu. Anak kecil di rumahmu telah menipu. 4 keluarga di Jiangcheng memiliki kekayaan triliunan. Kamu memberi kami 8.000. 8.000. Kamu menganggap kami sebagai pengemis untuk diusir. Nyonya Du, ibu saya tidak bermaksud begitu. Bagaimana mungkin kalian bisa? Pengemis. Kamu tahu sudah cukup. Kamu harus jujur sebelumnya. Tidak akan ada masalah jika tidak begitu. Jangan salahkan kami kejam. Hal ini, pada awalnya memang kesalahanmu. Sekarang kamu sudah memicu lagi. 4 keluarga di Jiangcheng. Kami ingin membantumu. Juga tidak bisa. Lihatlah, kami tidak tega meminta terlalu banyak darimu. Hanya 30 juta. 30 juta. Apakah menurutmu benar? Kami hanya membutuhkan 30 juta. Jadi aku masih harus. Terima kasih kepada kalian. Terima kasih tidak perlu. Katakan saja, kapan akan memberikan uang? Nyonya Du, aku rasa kamu salah paham dengan maksudku. Lalu apa maksudmu? Maksudku adalah, pengemis pun tahu malu. Dan kamu, benar-benar tidak tahu malu. Sayang kecil, harus melibatkan. Kamu punya kemampuan. Katakan lagi padaku. Aku sudah mengatakan padamu selama bertahun-tahun. Semua jatuh ke anjing. Tidak malu sama sekali. Kamu, salah. Seharusnya aku tidak mengatakan seperti itu. Anjing setia pada akhirnya tidak akan menggigit tuannya. Membandingkanmu dengan anjing, aku merasa kasihan pada anjing. Kamu, aku, Kapten Zhang. Kapten Zhang sedang melihat dari sini. Kamu berani menghina aku. Orang tua, kamu terlalu berani. Siapa yang lebih berani daripada Anda? Anda tidak hanya berani mencemarkan nama baik, menuduh dan menjebak, berani menipu, melanggar hukum negara ini. Semua kesalahan akan Anda lakukan. Aku tidak akan berdebat denganmu. Berdebat di sini. Kamu hanya perlu satu kata. Apakah kamu akan mengganti uang ini atau tidak? Jika kamu tidak mengganti, aku tidak akan menahan Kapten Zhang lagi. Nanti, malang, tidak hanya kamu harus melibatkan. Ibuku menderita bersamamu. Pikirkan dengan baik. Baik, aku sudah jelas-jelas bilang padamu. Tidak mengganti. Baik, kalau tidak mengganti, ya tidak mengganti. Aku jamin kau akan menyesal. Kau pasti akan menyesal. Kapten Zhang ini benar-benar keras kepala. Lihatlah. Baiklah. Bahkan tidak bisa melawan. Penipu. Tidak bisa diatasi. Benar-benar membuang waktuku. Hari ini aku akan memberinya. Dan ibunya. Beristirahatlah dengan baik. Baiklah. Sudah lama menunggu ucapanmu. Sayang kecil. Hari ini aku akan mengajarmu cara berbicara dengan tim penegak hukum. Jangan. Dokter Lagu, saya sudah lama mendengar namamu. Akhirnya bertemu denganmu. Berani menyentuh orangku. Saya ingin membawa kalian berdua yang lucu. Menghabisi. Dokter Lagu, sepertinya kau mengalami sedikit masalah. Kau siapa? Salah alamat. Berani menyentuh anggota tim penegak hukumku. Saya ingin membawa kalian berdua yang lucu. Tangkap dan buang ke penjara. Persiapkan dengan baik. Kakak, 2 gadis ini cantik sekali. Tunggu sampai bosan. Jangan lupa, biarlah saudara-saudara juga menikmati. Saudara-saudara, hari ini mengikuti saya juga lelah. 2 gadis ini dianggaplah sebagai hadiah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dokter Lagu, sepertinya hanya saya menyelesaikan masalah-masalah ini, baru bisa berbicara denganmu dengan baik. Tunggu sebentar, kamu bebas. Sudah beberapa tahun saya tidak kembali ke Longguo. Keamanan di Longguo sekarang sudah begitu buruk. Masih seorang lulusan luar negeri. Sayang kecil, jangan pura-pura sombong di depanku. Kamu bisa biarkan orang asing itu bermain, tapi tidak bisa biarkan aku bermain. Benarkah?
memang. Biar kamu main. Kamu mampu main? Kamu sebutkan harganya. Lihat apakah saya mampu main atau tidak. Sudahlah, bicara juga tidak ada gunanya. Kamu hanyalah anjing dari 4 keluarga Jiangzheng. Tidak berharga sedikit pun. Ada masalah dengan menjadi anjing 4 keluarga Jiangzheng. Lihatlah orang-orang ini. Mereka berlomba-lomba menjadi anjing. Bahkan belum bisa menjadi. Kamu baru saja kembali ke Jiangzheng. Tidak mengerti sama sekali kekuatan keluarga bangsawan ini. Tapi kamu bisa mengikuti saya nanti. Aku pasti akan membuatmu tahu. 4 keluarga di Jiangzheng. Seberapa berat bobot dari 4 kata ini. Kau yang imut di belakangmu adalah contoh terbaik. 4 keluarga di Jiangzheng. Hanya mereka juga pantas disebut sebagai keluarga bangsawan. Bodoh. 4 keluarga di Jiangzheng juga yang bisa kau campuri. Aku hanya menyatakan fakta. Menyatakan fakta. Aku pikir kau, jika tak mau minum, kena hukuman. Di Jiangzheng, tidak ada yang bisa melawan kehendak 4 keluarga di Jiangzheng. Kau bahkan tak tahu siapa aku. Masih berani bicara besar di hadapanku. Bawahan 4 keluarga di Jiangzheng. Jika semua orang seperti kau, tidak bisa menyelesaikan pekerjaan, hanya bisa merusak. Sepertinya sudah waktunya habis. Berikan mereka pelajaran. Aku butuh lingkungan yang tenang. Berbicara dengan Dr. Song. Ya. Tanganku, 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 diam. Sekarang, semua pergi. Terlambat 1 detik. Mati, mati, tunggu. Kalian dulu menderita penyakit mematikan. Aku menyelamatkan hidupmu. Sekarang kalian hanya melihat uang. Menukar masa depan dengan kehormatan saya. Siapa saya bagi kalian? Patung tanah pun masih punya semangat 3/10. Kalian datang jika ingin datang, pergi jika ingin pergi. Apakah kalian benar-benar mengira saya mudah dipermainkan? Jadi, kamu ingin apa ya? Sekarang kita. Saya tidak akan meminta kalian membayar lagi. Kamu masih ingin apa lagi? Lucu. Pada awalnya, setiap dari kalian berutang nyawa pada saya. Sekarang situasinya tidak menguntungkan. Maka berhentilah dengan pemerasan. Apakah kalian benar-benar? Haruskah saya berterima kasih pada kalian? Tidak. Jadi, sebenarnya kamu ingin apa? Bukan. Kalian masih muda. Janganlah karena hal sepele ini, kalian memilih jalur kejahatan sendiri. Mudah. Kalian tidak mengakui. Akulah yang menyembuhkan penyakitmu. Menyelamatkan nyawa kalian, bukan? Maka, saya akan kembalikan penyakit pada kalian. Kita selesai di sini. Apakah kalian benar-benar berpikir kalian memiliki kemampuan itu? Jadi, apalagi? Kamu yang lucu. Apakah kalian pikir saya mudah ditakuti? Kalian pikir saya dokter ajaib? Kamu pantas dilarang berobat. Memang, menipu orang terus-menerus. Apakah kalian benar-benar menganggap diri sebagai dokter ajaib? Jika kalian berani, kembalikan padaku. Saya tidak percaya pada keahlian medis kalian. Lebih hebat dari para ahli itu. Pada awalnya karena kami mendengar bahwa tempat ini murah. Itulah mengapa kami datang ke sini. Memang murah tapi tidak berkualitas. Kami bertemu dengan penipu. Aku menunggumu. Kembalikan penyakitku. Hanya demi sedikit keuntungan itu. Tidak mau mendengar. Bahkan menipu diri sendiri. Baiklah. Maka aku akan memuaskanmu. Kesalahan yang dilakukan di atas langit masih bisa dimaafkan. Menyebabkan kesalahan sendiri tidak bisa hidup. Tunggu beberapa hari. Jangan pernah merendahkan diri untuk memohon padaku. Semua pergi dari sini. Kapten Zhang. Kenapa terburu-buru begitu? Apakah saya membiarkanmu pergi? Apa yang ingin kamu lakukan? Aku tidak pernah berobat ke tempatmu. Lagi pula, tim penegak hukum kami juga melaksanakan hukum dengan adil. Jadi jangan salahkan, mengarahkan kemarahan padaku. Ya, benar. Bagus sekali dalam menegakkan hukum. Karena kalian begitu jujur, jadi aku akan memberikan kalian sebuah hadiah. Pergi. Gigi. Mulai hari ini, klinik ini tidak akan dibuka lagi. Silakan.
Anak, meskipun klinik ini tidak menghasilkan uang, setidaknya bisa makan dengan kenyang. Sekarang klinik sudah tidak ada. Bagaimana cara kita akan menjalani hari-hari mendatang? Ibu, Anda tidak perlu khawatir lagi. Kemampuan anak Anda. Apakah Anda masih tidak mengerti? Meskipun tidak bisa membuka klinik kedokteran lagi di masa depan, tapi saya bisa menjadi dokter hewan. Hanya akan merawat hewan, tidak merawat manusia. Tidak masalah, tidak apa-apa. Memang begitu. Saya dengar, mengobati penyakit kucing dan anjing, tetap bisa menghasilkan uang. Tenanglah, Ibu. Anak tidak akan melakukan kesalahan lagi di masa depan. Biaya pengobatan yang seharusnya dibayar, tidak akan kurang sedikit pun. Hari-hari mendatang, pasti akan lebih baik daripada kita saat membuka klinik kedokteran. Hidup sedikit lebih sulit, Ibu tidak peduli. Yang penting kamu bahagia. Hanya saja, ketika memikirkan kelompok orang seperti Nyonya Du, Ibu merasa sangat marah. Itu adalah bantuan yang menyelamatkan nyawa. Bagaimana mereka bisa melakukan? Apakah kamu akan membalas budi dengan kejahatan? Tenanglah, Ibu. Dalam beberapa hari, mereka akan membayar tindakan mereka hari ini dengan membayar harga. Lagu dokter, boleh saya bertanya ini? Barusan Anda memberikan kepada Zhang Biao dan yang lainnya. Apakah Anda memberikan penyakit apa? Kamu benar-benar percaya? Semuanya itu benar. Tentu saja saya percaya. Jadi penasaran. Hanya beberapa dasar penyakit pria. Hanya itu saja. Karakter Dr. Song memang lugas. Saya suka. Perkenalkan diri saya. Saya adalah Xia. Saya adalah Ketua Serikat Bisnis Bintang Biru. Saat ini saya adalah Presiden. Saya sudah lama mendengar tentang Dr. Song. Panggil saya Song Ke saja. Aku sekarang bukan lagi seorang dokter sakti. Dr. Song sangat rendah hati. Keahlian medis Anda. Saya di luar negeri. Sudah terkenal di seluruh dunia. Dalam hal keahlian medis, Anda pantas mendapatkannya. Yang terbaik di dunia saat ini. Terlalu memuji saya. Kamu juga melihat. Di mata orang lain, mereka menganggap saya sebagai penipu yang pandai bicara. Dokter Ajaib Song. Kota sungai ini pada akhirnya adalah tempat kecil. Orang-orang di sini memiliki pandangan yang sempit. Tidak mengenali Gunung Tai. Juga tolong, jangan terlalu ambil hati. Mari kita tidak bicara panjang lebar. Tidak terpengaruh sama sekali. Tidak usah. Dokter Song bercanda. Saya dengan tulus mengundang Anda menjadi Ketua Kehormatan Persatuan Bisnis Bintang Biru saya. Ketua Kehormatan. Ini adalah 1 triliun koin negara Longguo. Ini adalah hadiah sambutan untuk Anda. Tidak pantas menerima imbalan tanpa berbuat sesuatu. Hadiah ini terlalu berat. Biarkan saja. Tabib Song, Anda bercanda. Dibandingkan dengan keahlian medis Anda, tidak sebanding. Simpanlah uang itu. Uang ini untukku. Tidak memiliki makna apapun. Sungguh tak terduga Dr. Song. Menghadapi jumlah uang sedemikian besar. Anda tetap acuh tak acuh. Anda sungguh luar biasa. Dapat mencapai. Meskipun Dr. Song tidak mempertimbangkan untuk bergabung dengan persatuan bisnis, tetap berharap bahwa pertemuan di Kongres Pertukaran Jiangsu, Dr. Song bersedia hadir. Di kamar dagang saya, terdapat banyak anggota senior. Saya sangat ingin bertemu dengan Dr. Song untuk berkenalan. Lagu Tabib. Sampai jumpa nanti. Kota Jiang memiliki sejarah yang kaya, dan warisan keluarga yang masih tersisa. Perlindungan warisan keluarga. Hal ini membuat saya ingin memberikan mereka kejutan, tapi tidak bisa memberikan. Pertemuan ini tiba-tiba datang pada waktu yang tepat. Jika begitu, maka saya akan memberikan keempatnya lagi, menambahkan sedikit semangat. Kiri, di atas, kiri-kiri, cantik, datanglah. Yongqiang, Yongqiang, ibu telah menemukan pekerjaan bagus untukmu. Mulai dari sekarang, kamu sekarang orang yang dihormati. Ibu, pekerjaan apa itu? Jika gajinya rendah, saya tidak akan pergi. Grup Zhao. Ibu, bukan. Apakah grup Zhao benar-benar ada? Kamu tidak sedang membohongiku, kan? Ini adalah yang terbaik dari keempatnya. Properti keluarga Zhao. Kalau begitu, itu pasti nyata. Ibu akan membantu. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Sangat bagus, Ibu. Mulai sekarang, saya, Du Yongqiang, bisa menjadi yang terbaik. Juga bisa menikah. Senanglah, tunggu saja. Ibu akan memasak 2 hidangan lezat. Mari kita merayakan bersama. Baiklah,
tunggu saja. Yongqiang, ibu, yang salah bukan kamu. Yongqiang. Sepertinya ibu kembali mengalami penyakit lama. Bukan, sakit perut. Ibu, kanker lambungmu bukan disembuhkan oleh anak kecil dari klinik takdir. Berhasil disembuhkan, dia tidak menyembuhkan kamu sepenuhnya. Aku akan pergi mencarinya. Yongqiang, tidak bisa, terlalu sakit. Pergi ke rumah sakit. Baiklah, tunggu aku. Ayo pergi. Mama, Anda sudah membersihkannya beberapa kali. Istirahatlah sebentar. Lebih baik beristirahat. Biarkan ibu membersihkannya lagi sebentar. Sudah baik. Jangan khawatir dengan sia-sia. Toko kita pasti akan mendapat bisnis. Mama, ini adalah kekhawatiran. Dokter, apakah dokter ada? Lihatlah, bisnis ini sudah datang. Aku ini, tolong selamatkan bayi saya. Sembuhkan dia. Berapapun biayanya bisa. Benturan dari luar, menyebabkan patah tulang dalam, pendarahan di dalam. Keadaannya tidak terlalu baik. Tapi aku bisa mencoba. Ikut aku. Jangan lupa, meskipun kamu pelanggan pertama, tapi biaya konsultasi 5.000, tidak boleh kurang sedikit pun. Baiklah, selama kamu bisa menyembuhkannya, jangan bicara tentang 5.000, 50.000 pun bisa. Datang.